Konglomerat pura-pura lumpuh demi menguji kekasih dan si kembar, hingga asisten rumah tangga berteriak, "Lepaskan anak-anak itu dan keluar dari rumah saya sekarang, pencuri." Jeritan Karina Wijaya menggelegar begitu nyaring, seolah merobek gorden sutra di kamar utama yang luas. Tak ada basa-basi, salam, maupun ketenangan. Adegan itu adalah medan perang emosional instan di tengah ruangan, disinari mentari yang benderang, kontras kejam dengan kekerasan momen itu. Siti Rohani memeluk erat dua bayi kembar, Ardi dan Bima, ke dadanya. Sarung tangan karet kuningnya, yang biasa ia gunakan membersihkan kotoran di rumah megah itu, kini berfungsi sebagai perisai pelindung di punggung bayi-bayi yang menangis ketakutan karena teriakan. Siti gemetar, namun kakinya tertanam kuat di lantai dengan keteguhan yang hanya dipahami seorang ibu, baik biologis maupun hati. "Saya tidak mencuri apa-apa, Nyonya Karina," jawab Siti dengan suara pecah, namun tatapannya tajam pada mata merah penuh kebencian wanita itu. "Anda yang menaruh cincin itu di celemek saya. Anda melakukannya karena tahu saya melihatnya. Saya melihat apa yang Anda lakukan pada anak itu saat Anda pikir tidak ada yang melihat." Karina, berbalut gaun malam biru laut yang sempurna, memancarkan kedinginan. Ia tertawa histeris dan kejam. Ia melangkah mengancam ke arah asisten rumah tangga itu, menunjuknya dengan jari menuduh, kuku yang terawat sempurna tampak seperti cakar. "Kau, pelayan rendahan, menuduh saya, calon pemilik seluruh kerajaan ini." Karina meludah dengan racun. "Kau menyedihkan. Damar tidak bisa mendengarmu, dan seandainya pun bisa, dia hanyalah sayuran tak berguna. Lihat dia." Kedua wanita itu menoleh secara naluriah ke kiri. Di sana, di kursi roda berteknologi tinggi, duduklah Damar Wibowo, pria yang dulunya adalah konglomerat paling ditakuti dan dihormati di Indonesia, kini terbaring tak bergerak, kepala diperban, ekspresi kosong hilang dalam kehampaan. Tangannya tergeletak tak berdaya di atas kakinya, tertutup selimut wol. Ia tampak seperti patung lilin, penonton bisu kehancuran keluarganya sendiri. Namun yang tidak dilihat Karina, dibutakan oleh arogansinya sendiri, adalah gerakan mikro di rahang Damar, otot-otot yang sedikit menegang. Di balik fasad kelumpuhan cerebral dan trauma fisik itu, pikiran Damar bekerja 1000 putaran per menit. Setiap kata Karina adalah tusukan, sekaligus bukti yang ia butuhkan. "Teruslah bicara, penyihir," pikirnya. Merasakan air mata ketidakberdayaan membakar sudut matanya. Air mata yang harus ia tahan dengan kekuatan manusia super agar tidak membongkar penyamarannya. "Tolong Nyonya," pinta Siti, bukan untuk pekerjaannya, melainkan karena teror murni yang ia rasakan membayangkan meninggalkan si kembar sendirian dengan wanita itu. "Pecat saya jika Anda mau, tapi biarkan saya selesai memberi mereka susu." Ardi demam. Ia butuh obatnya. Mereka tidak bisa menjaga diri sendiri, mereka masih bayi. Karina bergerak cepat, merebut salah satu botol susu yang dipegang Siti dengan canggung sambil menggendong anak-anak. Dengan gerakan kasar, Karina melemparkan botol itu ke dinding. Susu menyebar di atas wallpaper impor, menetes seperti metafora nutrisi dan kasih sayang yang ditolak dari rumah itu. "Saya tidak peduli jika mereka mati kelaparan," teriak Karina. Kehilangan seluruh topeng kekasih yang peduli yang ia gunakan di depan para dokter. Anak-anak itu hanyalah penghalang. Mereka beban yang ditinggalkan oleh mendiang istri Damar. "Begitu saya menikah dengan orang lumpuh ini dan menandatangani surat perwalian, saya akan mengirim mereka ke asrama termurah di Swiss dan membuang kuncinya. Dan kau, pelayan menjijikkan, tidak akan berada di sini untuk melihatnya." Jantung Damar berdebar kencang. Kemarahan melonjak di tenggorokannya seperti asam. Ia ingin bangkit dari kursi itu. Ia ingin melompatinya dan menyeretnya keluar dari rumahnya. Tetapi ia tahu pengacara Karina licik. Jika Damar bereaksi sekarang tanpa pengakuan yang direkam dan disertifikasi, Karina bisa mengklaim kegilaan sementara darinya, atau lebih buruk, memanipulasi situasi untuk mendapatkan hak asuh sementara anak-anak dan kekayaan selama persidangan. Ia harus menahan diri, ia harus menjadi batu sementara dunianya terbakar. Siti, dengan air mata membasahi pipinya, mundur selangkah, melindungi kepala Ardi dan Bima dengan tangan bersarung. "Anda monster," bisik Siti. "Itu adalah hukuman, bukan penghinaan." Wajah Karina berkerut karena marah. Ia tidak terbiasa ditentang oleh siapapun, apalagi seorang asisten rumah tangga berseragam. Ia mengangkat tangan kanannya dengan telapak terbuka, siap menampar wajah gadis itu. "Pergi atau saya panggil polisi dan bilang saya melihatmu memukuli Damar," ancam Karina,
merendahkan suaranya menjadi bisikan berdesis yang mengerikan. Menurutmu, siapa yang akan mereka percaya? Tunangan yang setia atau pembantu yang baru saja dipecat karena mencuri? Kau punya 3 menit untuk menghilang dari pandanganku, Siti. Kalau tidak, saya bersumpah akan membuatmu membusuk di penjara dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Dilema di mata, Siti sangat menyayat hati. Ia memandang bayi-bayi yang memeluk seragam birunya, seolah mereka tahu itu satu-satunya sumber kehangatan. Ia memandang Damar yang tak bergerak, tak berguna untuk membela mereka, dan akhirnya ia memandang Karina, melihat kejahatan murni di matanya. Siti tahu Karina mampu melaksanakan ancamannya. Dan jika Siti masuk penjara, siapa yang akan mengawasi rumah dari luar? Siapa yang akan mencoba menyelamatkan mereka? Baiklah, kata Siti dengan suara tercekat karena tangisan. Saya pergi. Tapi Tuhan Maha melihat, Nyonya. Tuhan Maha melihat. Tuhan tidak punya rekening bank di sini, sayang. Saya punya, jawab Karina dengan senyum penuh kemenangan dan dingin. Sekarang berikan anak-anak itu kepada saya. Berlangganan untuk mengetahui mengapa momen kekejaman ekstrem ini adalah kesalahan yang akan merugikan Karina segalanya. Momen ketika Siti harus menyerahkan anak-anak adalah adegan paling menyakitkan yang pernah disaksikan dinding-dinding rumah mewah itu. Itu bukan penyerahan yang mulus. Karina hampir merenggut Bima dari pelukan Siti, menyebabkan bayi itu meledak dalam tangisan yang nyaring dan putus asa. Ardi, merasakan perpisahan dari saudaranya dan dari pelukan aman pengasuhnya, mulai menendang-nendang. Hati-hati kepalanya, teriak Siti secara naluriah mengulurkan tangan, tetapi ia berhenti seketika ketika Karina mengangkat ponselnya yang menyala, siap memanggil 911. Satu langkah lagi, Siti, hanya satu langkah lagi. Tantang Karina. Siti menurunkan tangannya, kalah oleh keadaan, tetapi tidak dalam semangatnya. Ia berbalik. Merasa hatinya dicabik-cabik, ia berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa 1 ton. Saat melintasi ambang pintu, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Matanya bertemu dengan mata Damar. Selama sepersekian detik, Siti mengira melihat sesuatu dalam tatapan kosong tuannya, sebuah kilasan, permohonan, atau mungkin janji. Jangan tinggalkan mereka. Sepertinya ia mendengar dalam benaknya, meskipun bibir Damar tidak bergerak. Karina membanting pintu kamar tidur di depan wajah Siti dengan suara keras dan pasti. Suara pintu yang dibanting bergema seperti tembakan bagi Damar. Sekarang ia sendirian. Sendirian dengan wanita yang berencana menghancurkan warisannya dan anak-anaknya. Karina meletakkan bayi-bayi itu di ranjang bayi desainer di sudut ruangan, menjatuhkan mereka ke atas bantal dengan ketidakpedulian total, seolah mereka boneka kain yang tidak lagi menghiburnya. Diamlah, teriaknya kepada bayi-bayi yang menangis histeris mencari aroma familiar Siti. Sakit kepala sekali. Damar menutup matanya, pura-pura mengalami kejang kesakitan, untuk menyembunyikan ketegangan tinjunya di bawah selimut. Bertahanlah, Damar, bertahanlah. Ia berulang kali berkata pada dirinya sendiri. Rencananya berisiko, pura-pura bahwa kecelakaan mobil membuatnya lumpuh dan mengalami kerusakan otak parah. Hanya dengan begitu Karina akan menurunkan penjagaannya. Hanya dengan begitu ia akan mengungkapkan rencananya dengan rekan-rekan dan kekasihnya. Tetapi ia tidak pernah memperhitungkan bahwa harganya adalah melihat anak-anaknya menderita seperti ini. Sementara itu, di koridor, penghinaan Siti terus berlanjut. Ia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke kamar pelayan untuk mengemas koper yang layak. Karina membuka pintu lagi beberapa detik kemudian, membawa kantong sampah hitam. Ambil sampahmu, teriaknya, sambil melemparkan kantong itu ke koridor. Kantong itu robek dan pakaian sederhana. Siti berhamburan di lantai marmer. Dan saya tidak ingin melihatmu berkeliaran di dekat gerbang. Keamanan, 2 penjaga keamanan, pria-pria kekar yang baru saja dipekerjakan Karina, menggantikan staf kepercayaan Damar, muncul di ujung tangga. Mereka memandang Siti dengan sedikit kasihan, karena semua orang di rumah itu tahu bahwa dialah satu-satunya yang benar-benar merawat anak-anak, tetapi rasa takut kehilangan pekerjaan mereka lebih besar. Antarkan wanita ini ke pintu keluar dan pastikan ia tidak membawa apapun yang berharga, perintah Karina, bersandar di kusen pintu menikmati kekuasaannya. Siti segera membungkuk, mengumpulkan sedikit barang-barangnya, sweater usang, foto orang tuanya yang telah meninggal, dan Alkitabnya. Ia tidak melepas seragamnya, itu adalah pelindungnya. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan bersarung kuningnya dan berdiri tegak dengan martabat. Saya tidak butuh diantar, kata Siti dengan suara tegas, meskipun di dalam ia hancur.
Saya tahu jalan keluar, tapi dengarkan baik-baik, Nyonya Karina, anak-anak itu tidak sendirian. Selama saya bernapas, mereka tidak sendirian. Karina tertawa mengejek dan menutup pintu lagi, kali ini dengan kunci. Siti menuruni tangga. Rumah itu terasa luas dan kosong, tanpa tawa si kembar. Saat ia keluar ke serambi utama, cuaca seolah bersekutu dengan tragedi. Hujan deras mulai mengguyur kota. Angin dingin menerpa wajahnya yang basah oleh tangisan. Para penjaga menutup gerbang besi hitam besar di belakangnya. Suara logam kunci itu final. Siti berdiri di trotoar di bawah hujan, memandangi jendela lantai 2 yang menyala. Ia bisa melihat siluet Karina bergerak mondar-mandir, memberi isyarat, mungkin berbicara di telepon, dan ia bisa membayangkan Damar, terperangkap dalam tubuhnya sendiri, dan bayi-bayi menangis kelaparan. Saya tidak akan pergi, bisik Siti pada dirinya sendiri, mengepalkan tinju. Air membasahi seragam biru dan celemek putihnya, tetapi dingin tidak ia pedulikan. Saya tidak akan pergi. Di dalam kamar, Damar mendengarkan suara hujan yang menimpa kaca. Jantungnya berdetak seiring dengan denyut kesedihan. Karina, mengira sendirian dengan orang lumpuh, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ia menyalakan pengeras suara sambil menuangkan segelas anggur, mengabaikan tangisan Bima yang semakin intens. "Halo, sayangku," kata Karina, dengan suara manis yang tidak didengar Damar selama berbulan-bulan, namun tidak ditujukan kepadanya. "Ya, saya sudah melakukannya. Saya mengusir pelayan yang ikut campur itu. Semudah mengambil permen dari anak kecil. Ya, Damar yang bodoh itu ada di sini, ngiler. Dia tidak tahu apa-apa. Dengar, Chandra, kita perlu mempercepat masalah surat wasiat itu. Para dokter bilang dia stabil, dan itu tidak berguna bagi kita. Kita perlu kesehatannya memburuk." Damar merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Ini bukan hanya keserakahan, ini adalah rencana pembunuhan, dan ia terjebak di kursi itu, tidak bisa bergerak, tanpa merusak satu-satunya kesempatan untuk mengirim wanita itu ke penjara seumur hidup. Tetapi kemudian suara yang berbeda menarik perhatiannya. Suara pelan, jauh, yang tidak berasal dari telepon Karina, melainkan dari bawah, dari taman belakang. Suara yang hanya bisa diidentifikasi oleh seseorang yang mengenal setiap inci rumahnya. Seseorang sedang memanjat pagar layanan. Seseorang yang belum menyerah. Siti belum pergi ke halte bus. Siti sedang mengitari rumah megah itu, mencari titik buta kamera yang ia sendiri telah bersihkan berkali-kali. Perang demi hidup anak-anak itu dan Damar baru saja dimulai, dan asisten rumah tangga sederhana itu akan menjadi seorang prajurit. Suara kunci yang berputar adalah awal dari neraka bagi Damar Wibowo. Begitu Karina menyimpan kunci di belahan dadanya, postur tubuhnya berubah drastis. Tak ada lagi kebutuhan untuk berpura-pura cemas atau sopan. Ia melepas sepatu hak tingginya, menendangnya jauh, dan berjalan tanpa alas kaki menuju lemari bar kayu mahoni. Si kembar, Ardi dan Bima, terus menangis di ranjang bayi. Itu adalah tangisan yang berbeda dari biasanya. Bukan rengekan, melainkan lapar dan takut, rasa takut naluriah terhadap predator di ruangan itu. "Oh, diamlah kalian," teriak Karina, melirik jijik ke arah bayi-bayi. "Kalian membuat saya sakit kepala dengan suara sirene itu." Damar merasa darahnya mendidih di pelipis. Setiap serat tubuhnya berteriak agar ia bangkit, mencekiknya, dan melemparkannya keluar jendela. Tetapi ingatan akan percakapan yang ia dengar beberapa hari sebelumnya antara para dokternya membuatnya tetap tak bergerak. "Kesembuhan Anda adalah keajaiban, Tuan Wibowo. Tetapi jika musuh-musuh Anda tahu Anda sadar, mereka akan mencoba membunuh Anda lagi. Kali ini mereka tidak akan gagal. Ia harus menunggu bukti definitif, dan bukti itu sedang terjadi sekarang." Karina mengambil remote televisi raksasa di depan tempat tidur dan menaikkan volume hingga maksimal. Sebuah program gosip memenuhi ruangan, menenggelamkan tangisan anak-anak. Puas, ia menuangkan segelas anggur merah dan mengambil kembali ponselnya. "Chandra, sayangku, maaf mengganggu," katanya sambil mondar-mandir di ruangan dengan senyum jahat, mengabaikan bahwa Damar mengikuti setiap gerakannya melalui bulu matanya yang setengah terpejam. "Ya, pelayan bodoh itu sudah pergi. Saya membuat drama yang layak mendapat Oscar. Seharusnya kau melihatku." Ada jeda saat ia mendengarkan jawaban dari sisi lain telepon. Damar mempertajam pendengarannya. "Tidak, jangan khawatirkan anak-anak bodoh itu," jawab Karina sambil meneguk anggur panjang. "Besok pagi saya akan menelepon panti asuhan negara. Saya akan bilang saya tidak punya sumber daya untuk merawat mereka mengingat kondisi tragis ayah mereka. Saya akan menyingkirkan mereka sebelum tengah hari. Yang penting adalah tanda tangan, Chandra."
Apakah dokumen pengalihan aset sudah siap? Damar merasakan keringat dingin di punggungnya. Panti asuhan negara. Ia ingin menyingkirkan anak-anaknya seperti sampah untuk mendapatkan kekayaan. Wibowo, dengarkan baik-baik, lanjut Karina, merendahkan suaranya dan mendekat ke tempat tidur tempat Damar terbaring. Ia membungkuk padanya, dan Damar bisa mencium bau alkohol dari napasnya dan parfum mahal yang ia sendiri berikan kepadanya. Dokter bilang jantungnya lemah. Jika malam ini, katakanlah, ia mengalami krisis pernapasan, dan tidak ada yang sigap memberinya obat tepat waktu, itu akan menjadi tragedi yang menyedihkan, bukan begitu? Karina mengelus pipi Damar dengan dingin. Tepat, Chandra. Malam ini semuanya berakhir. Datanglah ke rumah tengah malam, bawa suntikan yang kau bilang padaku. Kita akan membuatnya tampak seperti serangan jantung, dan besok kita akan menjadi pemilik seluruh Indonesia. Karina terkekeh pelan, mencium dahi Damar yang berkeringat sebuah ciuman Yudas dan menjauh ke kamar mandi. Saya akan mandi busa. Saya pantas bersantai sebelum menjadi janda, katanya ke telepon sambil memasuki kamar mandi yang bersebelahan dan menutup pintu, membiarkan air mengalir. Damar membuka matanya lebar-lebar, panik menyerbu dirinya. Ini bukan hanya pencurian, ia akan dibunuh malam itu juga. Tengah malam, ia melihat jam digital di nakas. Pukul 21.00. Ia punya 3 jam. 3 jam untuk menyelamatkan hidupnya dan anak-anaknya. Ia mau menggerakkan tangan kanannya untuk meraih tombol panik yang tersembunyi di bawah kasur, tetapi otot-ototnya, yang mengecil karena berminggu-minggu tidak aktif nyata dan pura-pura, merespons dengan kelambatan yang menyakitkan. Selain itu, tombol itu sudah terputus. Karina pasti telah memotong saluran teleponnya. Bayi-bayi itu terus menangis, kini dengan cegukan, merah karena berusaha. Damar menoleh dengan sakit ke arah mereka. Maafkan saya, bisiknya dengan suara serak, hampir tak terdengar. Kata pertama yang ia ucapkan dalam berminggu-minggu. Ayah ada di sini, ayah akan membereskannya. Tapi ia terjebak, sendirian di kursi roda, terkunci di lantai 2, dengan seorang pembunuh di kamar mandi, dan anak-anaknya menderita beberapa meter darinya. Keputusasaan mulai mengaburkan pandangannya hingga ia teringat tatapan terakhir Siti. Saya tidak akan pergi. Mungkinkah? Akankah wanita sederhana itu menjadi satu-satunya harapannya? Berlangganan untuk melihat apakah Siti berhasil masuk sebelum terlambat. Di luar, langit seolah pecah. Hujan turun dalam tirai tebal dan dingin, mengubah taman kediaman Wibowo yang sempurna menjadi genangan lumpur yang licin. Siti Rohani bagaimanapun tidak merasakan dingin. Api kemarahan dan cinta keibuan menghangatkan darahnya. Ia bersembunyi di balik pagar tanaman ligustrina dekat area layanan. Seragam birunya basah kuyup, menempel di tubuhnya, dan sepatu kainnya sudah penuh lumpur. Ia berhasil mengelabui keamanan pintu masuk utama, berjalan 2 kilometer di bawah hujan, dan kembali melalui jalur hutan yang berbatasan dengan properti. Jalur yang tidak diawasi oleh penjaga baru Karina, yang malas dan sombong. Tuhan berikanlah saya kekuatan, gumam Siti, menyingkirkan rambut basah dari wajahnya. Ia mengamati rumah mewah itu. Lampu di lantai bawah menyala, tetapi tidak ada gerakan. Para penjaga mungkin berada di pos keamanan, berlindung dari hujan dan menonton televisi, yakin bahwa tidak ada yang akan cukup bodoh untuk mencoba masuk di malam seperti itu. Tapi Siti tidak bodoh. Ia adalah wanita yang putus asa. Ia tahu persis di mana harus masuk. Jendela dapur di dapur memiliki cacat pada kunci. Ia sendiri sudah melaporkannya kepada Damar berbulan-bulan yang lalu. Dan ia telah berjanji untuk memperbaikinya, tetapi kecelakaan itu terjadi sebelum ia bisa melakukannya. Jika Karina tidak menyadarinya, Siti berlari membungkuk melintasi rumput, lumpur memerciki celemek putihnya. Ia mencapai dinding belakang rumah dan menahan napas. Ia mendengarkan, tidak ada suara, hanya suara hujan. Dengan tangan gemetar karena adrenalin, ia mendorong kusen jendela kecil itu. Logam berkarat berderit, tetapi terbuka. Itu terbuka. Siti menghela napas lega yang berubah menjadi uap di udara dingin. Dengan kelincahan yang tidak ia ketahui, ia memanjat tempat sampah dan meluncur melalui celah. Jatuh canggung di atas lantai ubin dapur. Aroma rempah-rempah dan kebersihan menyambutnya. Ia sudah masuk. Ia tetap tak bergerak dalam kegelapan dapur, mendengarkan. Rumah itu sunyi, kecuali suara televisi yang teredam di lantai atas, kamar tuan rumah. Siti melepas sepatunya agar tidak menimbulkan suara. Ia berjalan dengan kaos kaki menuju tangga layanan, tangga yang digunakan para karyawan agar tidak terlihat.
Jantungnya berdebar sangat kencang, sehingga ia takut akan bergema di dinding. Ia menaiki tangga satu persatu, menempel ke dinding. Sesampainya di koridor lantai 2, ia berhenti seketika. Ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bukan teriakan Karina, melainkan tangisan bayi-bayi. Tetapi kini adalah tangisan yang lemah, kelelahan. Mereka sudah berjam-jam tidak makan. Siti mengintip dengan hati-hati. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Karina pasti meninggalkannya begitu setelah melemparkan pakaian. Siti melihat lampu kamar mandi menyala dan mendengar suara air. Penyihir itu sedang mandi. Ini adalah kesempatannya. Siti menyelinap masuk ke kamar seperti hantu. Adegan itu menghancurkan jiwanya. Kamar itu berbau pengap dan anggur. Bayi-bayi itu berada di ranjang bayi dengan wajah bengkak dan merah. Damar berada di kursinya dengan kepala terkulai ke samping, tampak lebih mati daripada hidup. Siti berlari lebih dulu ke arah anak-anak. "SST, sayangku, nenek ada di sini," bisiknya sambil mengelus kepala-kepala kecil yang berkeringat. Ia mengeluarkan 2 kantong kecil susu bubuk dari sakunya yang selalu ia simpan untuk jaga-jaga dan sebotol air yang ia ambil dari dapur saat naik. Dengan tangan ahli, ia menyiapkan campuran dalam hitungan detik menggunakan botol-botol susu kotor yang dibuang Karina ke lantai, membersihkannya dengan panik menggunakan ujung celemeknya. Saat ia menempelkan dot ke mulut Bima, bayi itu langsung tenang, menyusu dengan putus asa. Ia melakukan hal yang sama dengan Ardi. Keheningan kembali ke ruangan, hanya pecah oleh napas terengah-engah Siti dan televisi di latar belakang. Saat itulah ia merasakan sebuah tatapan yang berat, intens. Siti menoleh perlahan ke kursi roda. Damar Wibowo membuka matanya dan tidak kosong. Mereka menatapnya lekat-lekat, dengan kejernihan dan intensitas yang membuatnya terpaku. Damar sedikit mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan membawanya ke bibir dalam isyarat universal. Diam. Siti menahan napas, menutup mulutnya dengan tangan. Ia ada di sana. Ia tahu segalanya. Damar menggerakkan bibirnya tanpa suara, mengucapkan perlahan agar ia bisa membacanya. R.E.K. Amen La'aha. Pada saat itu, suara air di kamar mandi berhenti. Karina telah menutup keran, ia akan keluar. Siti memandang Damar, lalu ke bayi-bayi, dan kemudian mencari tempat bersembunyi dengan putus asa. Tidak ada waktu untuk keluar dari kamar. Tempat tidur besar berkanopi, adalah satu-satunya pilihannya. Ia meluncur ke lantai dan merangkak di bawah kasur, tepat saat pintu kamar mandi terbuka, mengeluarkan awan uap beraroma ke dalam ruangan. Siti menekan tubuhnya ke lantai yang dingin, berdoa agar kakinya tidak terlihat. Dari posisinya, ia hanya bisa melihat kaki Karina yang tanpa alas kaki dan basah, berjalan menuju lemari pakaian. Ujian sesungguhnya akan segera dimulai. Debu di bawah tempat tidur berbau pengap dan terlupakan. Ironi kejam di sebuah kamar di mana segala sesuatu yang lain bersinar karena harganya yang mahal. Siti menempelkan pipinya ke karpet Persia, merasakan setiap serat wol menancap di kulitnya yang berkeringat. Napasnya adalah benang tipis yang gemetar. Ia tahu jika ia menghirup terlalu kuat, suara itu bisa membongkar keberadaannya. Dari sudut pandang terbatasnya, dunia telah menyusut menjadi cakrawala bayangan dan kaki tanpa alas Karina yang berjalan bolak-balik dengan tidak sabar. Di atas, di dunia orang hidup, Damar Wibowo melakoni pertempuran terberat dalam hidupnya. Tubuhnya menjerit kesakitan karena posisi kaku di kursi roda, tetapi pikirannya terfokus pada satu tujuan, melindungi wanita yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Ia tahu Siti ada di sana, beberapa sentimeter dari pergelangan kakinya. Ia bisa merasakan kehadirannya seperti muatan listrik di udara. Jika ia bergerak, jika matanya berkedip lebih dari yang seharusnya, jika napasnya berubah, Karina akan melihat. Dan jika Karina melihat, Siti akan mati. Itu bukan melebih-lebihkan. Damar telah mendengar panggilan telepon. Ia tahu kedinginan rekan-rekan tunangannya. Mereka tidak akan meninggalkan saksi. "Lihat dirimu," seru Karina dengan nada meremehkan, berhenti di depan kursi roda. Siti melihat kaki wanita itu dengan kuku yang dicat merah darah tertanam kuat di depan roda kursi. "Kau menyedihkan, Damar, hiu besar keuangan, pria yang membuat bursa saham bergetar hanya dengan satu cuitan. Sekarang kau tidak lebih dari perabot mahal yang ngiler." Terdengar suara tangan menampar kulit. Plak. Siti memejamkan mata erat di bawah tempat tidur, menggigit tinjunya agar tidak berteriak. "Kau bahkan tidak mengeluh," lanjut Karina tertawa pelan sambil menggosok tangannya. "Itu yang paling saya suka, diammu. Kau selalu sangat sombong, selalu dengan ceramahmu tentang etika dan nilai-nilai keluarga.
Di mana nilai-nilaimu sekarang? Anak-anakmu ada di sana menangis kelaparan, dan kau tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Damar merasakan perih di pipi kirinya, tetapi itu tidak sakit seperti kata-kata tentang anak-anaknya. Ia tetap menatap kosong ke satu titik di dinding, mengaburkan pandangannya untuk menirukan ketidakhadiran kognitif. Pukul saya sesukamu, pikirnya. Setiap pukulan adalah hukuman penjara 1 tahun lagi untukmu. Tiba-tiba, suara bel bergetar di ruangan, diikuti oleh nada dering ponsel Karina. Akhirnya, katanya, menjawab segera. Kau sudah di bawah? Ya, para penjaga sudah diperintahkan untuk membiarkanmu lewat. Naiklah. Pelayan itu sudah tidak menjadi masalah. Siti merasakan dingin. Suara Karina berubah, menjadi merdu, dan bersekutu. Seseorang lagi memasuki persamaan, seseorang yang berbahaya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka tiba-tiba. Sepatu kulit Italia, mengkilap dan mahal, memasuki bidang pandang Siti. Itu adalah sepatu pria, langkah kaki yang berat, yakin, dari seseorang yang merasa menjadi pemilik tempat itu. Chandra, sayangku, bisik Karina. Suara ciuman basah dan panjang memenuhi keheningan ruangan. Suara yang membuat perut Siti mual dan menyulut kemarahan diam Damar. Chandra Gunawan, pengacaranya, sahabat terbaiknya sejak kuliah, pria yang ia percayakan rahasia, rekening, dan keamanan keluarganya. Pengkhianatan itu punya nama dan rupa. Sudah selesai? Tanya suara Chandra. Berat dan profesional, suara yang sama yang ia gunakan di pengadilan untuk membela hukum. Semua siap, jawab Karina berjalan menuju meja minuman. Terdengar suara gelas beradu. Anak-anak akan pergi besok ke panti asuhan Santa Maria, tempat yang mengerikan di pinggir kota. Saya sudah menandatangani dokumen memalsukan sidik jari orang tidak berguna ini. Dan untuk dia. Ia berhenti sejenak secara dramatis. Yah, katakan saja malam ini ia akan memiliki akhir yang manis. Kita tidak boleh gagal, Karina, kata Chandra. Dan Siti melihat sepatu pria itu mendekati kursi roda. Chandra membungkuk ke arah Damar. Damar merasakan napas tembakau mantan temannya di wajahnya. Chandra menepuk pipinya, menghina dan merendahkan. Dasar orang malang, kata Chandra dengan tawa kering. Seandainya kau tahu, Damar, seandainya kau tahu bahwa saya yang memotong rem mobilmu hari itu. Sayang sekali kau selamat, tapi ya, Tuhan memberimu kesempatan kedua untuk mati, bukan? Di bawah tempat tidur, jantung Siti berhenti sesaat. Itu bukan kecelakaan, itu adalah percobaan pembunuhan. Dan sekarang mereka mengakuinya secara terbuka, percaya bahwa Damar adalah orang lumpuh dan mereka sendirian. Siti meraba-raba di saku celemeknya. Jari-jarinya yang gemetar dan berkeringat menemukan permukaan dingin ponsel lamanya. Layarnya retak, tetapi kameranya berfungsi. Rekam, Damar telah memintanya. Dengan gerakan reptil, Siti menyelipkan ponsel ke tepi tempat tidur. Selimut gantung cukup untuk menyembunyikannya, tetapi menyisakan celah kecil cahaya. Ia mengaktifkan kamera. Lampu merah merekam menyala di layar. Mata digital kecil yang merupakan satu-satunya senjata yang mereka miliki melawan monster-monster itu. Kau membawa obatnya? Tanya Karina. Tentu, jawab Chandra. Terdengar suara tas kulit terbuka di atas tempat tidur, tepat di atas kepala Siti. Kasur sedikit melesak di bawah beban tas. Kalium konsentrasi tidak terdeteksi dalam autopsi standar jika diberikan sebagai serangan jantung karena stres pasca trauma. Sempurna, kata Karina. Lakukan sekarang. Saya ingin ini berakhir sebelum tengah malam, agar kita bisa merayakan dengan sampainya. Tunggu, kata Chandra. Dan suara langkah kakinya berhenti. Siti melihat sepatu pria itu berputar ke arah tempat tidur. Mereka mendekat. Korek api saya jatuh. Siti membeku. Korek api logam emas Chandra telah menggelinding di karpet dan berhenti tepat di depan hidung Siti. Ia bersinar di bawah cahaya lampu. Jika Chandra membungkuk untuk mengambilnya, ia akan melihatnya. Ia akan melihat matanya yang ketakutan, ponsel yang merekam, dan semuanya akan berakhir. Siti menahan napas sampai paru-parunya terbakar. Ia menutup matanya menunggu teriakan tembakan akhir. Sepatu itu membengkok, lutut celana jas turun ke lantai. Chandra sedang membungkuk. Berlangganan untuk mengetahui apakah takdir akan campur tangan sebelum Chandra melihat ke bawah tempat tidur. Tangan Chandra perlahan turun ke karpet seperti cakar yang mencari mangsa. Siti, lumpuh karena teror, bisa melihat kancing manset emas di manset kemeja pengacara itu berkilauan berbahaya dekat wajahnya. Hanya 5 cm memisahkan jari-jari Chandra dari hidung Siti. Ia bisa mencium kolonyenya, campuran cendana dan pengkhianatan. Ya Tuhan, lindungilah aku.
Ia berdoa dalam hati sambil menekan ponsel ke dadanya untuk menyembunyikan cahaya layar. Jika ia menundukkan kepalanya 1 sentimeter lagi, jika matanya menyimpang dari korek api ke kegelapan di bawah ranjang, ia akan melihat seragam biru, ia akan melihat saksi. Di kursi roda, Damar mengamati adegan itu dengan kejernihan perifer yang mengerikan. Meskipun kepalanya terkulai tak berdaya ke sisi kanan, matanya menangkap gerakan Chandra yang membungkuk di samping tempat tidur. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu Siti berada di garis tembak. Adrenalin membanjiri sistemnya, sesaat mematahkan penghalang kontrol fisiknya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengalihkan perhatiannya sekarang, tetapi ia belum bisa bangun. Jika ia bangkit dan berkelahi, Chandra dan Karina adalah 2 lawan 1 dan Chandra bisa saja bersenjata. Selain itu, ia membutuhkan suntikan itu ada di tangan mereka untuk membuktikan percobaan pembunuhan. Ia membutuhkan gangguan halus, sesuatu yang bisa dilakukan orang lumpuh secara tidak sengaja. Damar memusatkan seluruh kekuatan kemauannya di tenggorokannya. Ia mengumpulkan air liur dan udara, memaksakan kejang di diafragmanya. Sebuah suara serak, tercekik dan mengerikan, keluar dari bibir Damar. Seluruh tubuhnya bergetar dalam kejang hebat di kursi, membuat roda berderit di lantai kayu. Chandra, yang jari-jarinya sudah menyentuh korek api, terkejut hebat. Ia berdiri melompat, melupakan korek api di lantai. "Sialan!" teriak Chandra mundur dan memandang kursi dengan jijik dan alarm. "Ada apa dengannya?" "Hampir membuat saya jantungan." "Dia tersedak!" teriak Karina. Tetapi tidak ada kekhawatiran dalam suaranya, hanya kejengkelan. "Damar, diamlah. Itu hanya kejang. Dokter bilang terkadang ia mengalaminya. Diamlah." Karina berlari ke arahnya dan mengguncang bahunya dengan kasar, agar ia berhenti membuat suara. Damar melanjutkan sandiwara itu, batuk dan ngiler, matanya berputar ke belakang, menciptakan adegan aneh, tetapi efektif. Perhatian kedua penjahat itu kini 100% terpusat padanya. Di bawah tempat tidur, Siti mengembuskan napas yang telah ia tahan dalam hembusan napas yang sunyi dan gemetar. Korek api masih ada di depannya, tetapi Chandra tidak lagi melihat ke bawah. Damar telah menyelamatkannya. Ia mengerti pesan tersirat dalam pengorbanan martabatnya. "Terus rekam, jangan berhenti. Berikan padaku sekarang," perintah Karina, memandang Damar dengan kebencian murni. "Saya tidak ingin menunggu lagi. Lihat bagaimana ia menatap kita, meskipun ia membuat saya jijik. Saya ingin ini berakhir. Siapkan jarum suntik, Chandra." Chandra mengangguk, mendapatkan kembali ketenangannya. Ia mendekati tas di atas tempat tidur, membelakangi tempat Siti bersembunyi. "Pegang dia kuat-kuat, Karina. Saya perlu menemukan pembuluh darah di leher. Lebih cepat dan meninggalkan sedikit bekas yang terlihat daripada di lengan. Akan terlihat seperti kegagalan pernapasan yang fatal." Siti kembali menyelipkan ponsel ke tepi. Kali ini tangannya lebih mantap. Kemarahan telah menggantikan rasa takut. Mereka berbicara tentang membunuh seorang pria seperti berbicara tentang mengorbankan hewan yang sakit. Di layar ponselnya, gambar itu jelas. Chandra mengeluarkan jarum suntik kaca dan botol kecil berisi cairan bening. Ia melihatnya mengisi jarum suntik, mengetuk tabung untuk mengeluarkan gelembung udara. "Kau yakin dosisnya?" tanya Karina. Menahan kepala Damar ke sandaran kursi, memperlihatkan lehernya yang rentan. "Cukup untuk membunuh seekor gajah," jawab Chandra dengan senyum menyeramkan. "Ucapkan selamat tinggal, temanku, terima kasih atas kerajaannya." Chandra mendekati Damar dengan jarum diangkat tinggi. Cahaya lampu terpantul pada ujung logam yang tajam. Siti tahu inilah saatnya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia punya pengakuan, ia punya bukti rencana itu. Tetapi jika ia menunggu sedetik lagi, Damar akan mati sungguhan. "Tidak!" teriakan keluar dari tenggorokan Siti sebelum otaknya bisa memprosesnya. Dengan kekuatan yang lahir dari keputusasaan, Siti keluar dari bawah tempat tidur. Ia tidak berdiri. Tidak ada waktu, ia hanya meluncur ke arah kaki Chandra seperti pemain sepak bola Amerika yang melakukan tackle. Dampaknya total. Chandra, yang fokus pada suntikan, tidak melihat serangan itu datang. Tangan Siti mencengkeram pergelangan kakinya dan menarik dengan seluruh bebannya ke belakang. "Apa-apaan ini?" teriak Chandra saat ia kehilangan keseimbangan. Pengacara itu jatuh dengan keras ke belakang. Kepalanya membentur tepi kayu kaki tempat tidur. Jarum suntik terbang dari tangannya, membentuk busur di udara, dan mendarat di sisi lain ruangan, menggelinding jauh di bawah kursi. "Kau!" teriak Karina, melepaskan Damar, dan memandang dengan mata terbelalak pada wanita yang muncul dari lantai seperti iblis pendendam. "Pembantu sialan,
Saya sudah bilang kau harus pergi. Siti berdiri terengah-engah dengan seragam penuh debu dan rambut acak-acakan. Ia memegang ponsel di satu tangan dan tinjunya terkepal. Ia berdiri di antara para penjahat dan Damar. "Tidak ada yang akan menyentuh Tuan Damar," teriak Siti. Suaranya bergema dengan otoritas yang belum pernah ia miliki sebelumnya. "Saya sudah merekam semuanya. Polisi sedang dalam perjalanan." Itu bohong, tetapi ia perlu mengulur waktu. Chandra bangkit dari lantai sambil menggosok tengkuknya. Darah menodai jari-jarinya. Ekspresinya berubah, dari terkejut menjadi kemarahan membunuh. Ia memandang Karina dan kemudian Siti. "Tutup pintunya, Karina," kata Chandra dengan suara tenang. "Terlalu tenang. Sepertinya kita akan punya 2 kecelakaan malam ini. Seorang pelayan pencuri yang masuk untuk mencuri dan membunuh tuan rumah, lalu bunuh diri karena rasa bersalah. Itu cerita yang masuk akal, bukan begitu?" Karina tersenyum, senyum bengkok dan gila. Ia berjalan menuju pintu dan menguncinya. "Saya suka caramu berpikir, sayangku," katanya. "Bunuh si bodoh itu, saya akan pegang Damar." Siti mundur hingga punggungnya menyentuh lutut Damar. Ia terjebak. Chandra mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya, senjata yang selalu ia bawa untuk keamanan, dan membuka bilahnya dengan suara klik logam. "Berikan ponselnya, Siti," kata Chandra maju perlahan. "Dan mungkin saya akan melakukannya dengan cepat." Siti merasakan sebuah tangan menyentuh punggungnya, sebuah tangan yang hangat, mantap, dan kuat. Itu bukan tangan orang lumpuh, itu tangan seorang pria yang siap berperang. Damar tidak lagi berpura-pura, berlangganan untuk melihat reaksi eksplosif Damar dan hukuman yang pantas diterima oleh para pengkhianat. Sentuhan tangan Damar di punggung Siti terasa seperti listrik, kejutan panas, dan kehidupan di tengah kedinginan kematian yang mengintai di ruangan itu. Itu bukan sentuhan tak sengaja, melainkan genggaman yang kuat, disengaja. 5 jari yang menancap pada kain seragam biru yang basah, menyampaikan pesan yang sunyi, namun memekakkan telinga. "Saya di sini. Saya siap." Selama sepersekian milidetik, waktu seolah berhenti bagi Siti. Napasnya tercekat di tenggorokan saat pikirannya mencoba memproses hal yang mustahil. Orang lumpuh itu, pria yang ia bersihkan dan beri makan seperti bayi selama berbulan-bulan, sedang mengencangkan setiap otot di lengannya. Namun, kenyataan tak memberi ampun. Chandra Gunawan, dengan pisau yang berkilauan di bawah cahaya lampu gantung, melangkah 1 langkah lagi ke arah mereka, memotong udara dengan gerakan mengancam. Matanya gelap, melebar karena adrenalin dari pembunuhan yang akan segera terjadi. "Lepaskan dia, Siti," kata Chandra. Suaranya merendah menjadi geraman gutural. "Berikan ponsel sialan itu padaku, dan mungkin, hanya mungkin, saya akan membiarkanmu pergi dengan kaki patah daripada tenggorokan terbelah." Siti merasakan kepanikan menghantam dadanya seperti palu. Tetapi tangan Damar di punggungnya memberinya suntikan keberanian yang irasional. Ia tidak bergerak. Ia tetap teguh, melindungi kaki Damar dengan tubuhnya, melindungi pria yang ia anggap tak berdaya dari baja itu. "Tidak akan pernah," teriak Siti, dengan keganasan yang mengejutkan bahkan Karina. "Kalian harus membunuh saya dulu. Dan jika kalian melakukannya, video itu akan otomatis terunggah ke cloud." Kebohongan putus asa lainnya, tetapi diucapkan dengan keyakinan seorang martir. Penyebutan cloud membuat Karina pucat. Wanita itu, yang sampai saat itu menikmati pertunjukan dari pintu, berlari ke tengah ruangan, sepatu haknya terlupakan, kakinya yang tanpa alas kaki menghantam karpet Persia. "Bunuh dia sekarang, Chandra. Bunuh dia sebelum dia mengirim sesuatu," teriak Karina histeris sambil meraih vas kristal berat dari meja samping. "Berhenti bermain-main dan selesaikan ini." Chandra menerjang. Tidak ada teknik, hanya kekuatan brutal. Ia menerjang Siti dengan pisau mengarah ke perutnya. Siti bereaksi murni karena insting bertahan hidup. Ia menjatuhkan diri ke samping, menyeret kursi roda dengan pinggulnya. Pisau Chandra merobek udara di tempat perutnya berada beberapa detik sebelumnya, memotong kain lengan Damar sebagai gantinya. "Ah!" geram Chandra, tersandung karena dorongan yang gagal. Siti memanfaatkan ketidakseimbangan pengacara itu. Dengan kekuatan yang lahir dari bertahun-tahun kerja keras, mengepel lantai dan menggendong anak-anak, ia meraih lampu lantai perunggu yang berada di samping tempat tidur dan mengayunkannya seperti tongkat bisbol. Bagian bawah lampu yang berat menghantam bahu Chandra, membuatnya meraung kesakitan dan sesaat melepaskan pisau. Senjata itu jatuh ke lantai, meluncur di atas kayu yang dipoles, hingga berada di bawah kursi, jauh dari jangkauan semua orang. "Pelayan sialan!" teriak Chandra sambil memegangi bahunya yang terkilir.
Wajahnya berkerut menjadi topeng kebencian murni. Ia bukan lagi pengacara yang elegan. Ia adalah binatang yang terluka. "Ponselnya!" teriak Karina, melihat Siti masih memegang perangkat itu erat di tangan kirinya. "Ambil darinya." Siti tahu ia tidak bisa memenangkan pertarungan fisik yang berkepanjangan melawan pria sebesar Chandra, apalagi melawan 2 orang. Ia melihat ponsel itu, satu-satunya bukti, asuransi hidupnya. Ia melihat lemari pakaian kayu jati padat yang berat yang menempel di dinding seberang, perabot tua yang beratnya bertonton dan memiliki dasar hampir rata dengan lantai. Tanpa ragu, Siti meluncur di lantai seperti pemain bisbol dan melemparkan ponsel itu dengan sekuat tenaga. Perangkat itu meluncur sempurna di lantai yang dipoles lilin dan menghilang di bawah lemari dalam kegelapan yang tak terjangkau dari celah selebar 2 cm. "Ini buktinya," teriak Siti terengah-engah, berdiri dan mundur ke ranjang bayi. "Jika kalian ingin menghapusnya, kalian harus mengangkat perabot seberat 500 kg. Dan saat kalian berhasil, polisi sudah ada di sini." Dan keheningan yang menyusul sangat mengerikan. Chandra dan Karina menatap lemari, lalu saling memandang. Mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas situasi. Bukti itu berada di luar jangkauan langsung mereka. Rencana yang bersih telah berubah menjadi bencana. Karina, gemetar karena marah, perlahan menoleh ke arah Siti. Matanya tertuju pada satu-satunya hal yang ia tahu lebih penting bagi asisten rumah tangga itu daripada hidupnya sendiri, ranjang bayi. "Baiklah," bisik Karina dengan suara yang membuat darah Siti membeku. "Jika saya tidak bisa mendapatkan bukti dengan cara baik, saya akan mendapatkannya dengan cara buruk." Karina berjalan menuju si kembar. Ardi dan Bima, tidak menyadari bahaya yang mematikan, telah berhenti menangis dan menatap dengan mata besar dan ketakutan pada adegan kekerasan itu. "Jangan berani-berani," teriak Siti mencoba berlari ke arah mereka. Tetapi Chandra, yang sudah pulih dari pukulan, mencegatnya. Chandra memukul perut Siti dengan brutal. Udara keluar dari paru-parunya dalam rintihan samar. Siti jatuh berlutut, membungkuk kesakitan, batuk dan mencoba bernapas. "Tetap di sana, sampah," ludah Chandra, menarik rambutnya dan memaksanya melihat ke arah ranjang bayi. "Lihat apa yang kau sebabkan." Karina membungkuk di atas ranjang dan dengan kekejaman yang menentang segala kemanusiaan meraih Bima, bayi terkecil dari si kembar, di lengannya. Ia mengangkatnya di udara seolah-olah itu adalah benda tanpa menopang kepalanya, menyebabkan bayi itu menangis pilu karena rasa sakit dan teror. "Tolong," pinta Siti sambil menangis dengan darah menetes dari hidungnya karena pukulan. "Tolong, Nyonya, dia bayi. Dia tidak bersalah." Karina berjalan menuju jendela Prancis di balkon. Hujan dan angin menerpa kaca. Dengan tangan bebas, ia membuka pintu balkon. Angin badai masuk ke ruangan mengibaskan tirai seperti hantu dan membawa raungan badai. "Kau punya 10 detik, Siti," kata Karina, berdiri di ambang balkon dengan bayi tergantung berbahaya di atas kehampaan malam yang hujan. "Atau kau menemukan cara untuk mengeluarkan ponsel itu sekarang. Atau saya akan mengajari bajingan ini terbang. 1, 2, Siti mencoba bangkit, tetapi Chandra meletakkan kakinya di punggungnya, menekannya ke lantai. Ia tak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dengan kengerian mutlak bagaimana angin mengayun-ayunkan tubuh rapuh Bima di tangan penyihir itu. 3, 4, Karina menghitung sambil tersenyum gila. Tidak ada yang melihat damar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan orang lumpuh itu berhenti gemetar. Tidak ada yang melihat bahwa buku-buku jarinya memutih karena terlalu kuat mencengkeram sandaran tangan kursi. Tidak ada yang melihat air mata tunggal yang jatuh dari mata kanannya. Bukan karena kesedihan, melainkan dari kemarahan paling murni dan primitif yang bisa dirasakan seorang ayah. Monster itu telah bangkit, dan sangkar telah pecah. Berlangganan untuk menyaksikan keajaiban yang tidak ada yang duga. Hitungan Karina mencapai 5, tetapi kata itu mati di tenggorokannya. Suara logam, melengking dan keras, memecah dominasi teror di ruangan itu. Bukan jeritan atau guntur. Itu adalah suara rem kursi roda yang dilepaskan dengan kasar dan benturan logam ke daging. Damar Wibowo didorong oleh gelombang adrenalin yang menihilkan atrofi otot berbulan-bulan, memutar roda kursinya dengan kekuatan eksplosif. Kursi itu menjadi penyerang, menyeberangi jarak pendek antara dia dan Chandra dalam sepersekian detik. Pijakan kaki logam kursi menabrak lutut Chandra secara langsung, yang membelakangi Damar, terfokus untuk menahan Siti di lantai. Terdengar bunyi retak kering, suara tak salah lagi dari tulang yang patah. "Arg!" jeritan Chandra memekakkan telinga.
Pengacara itu jatuh ke lantai seperti karung batu, melepaskan Siti dan memegangi kakinya yang hancur, berguling-guling dalam kesakitan. Di balkon, Karina berbalik kaget, hampir melepaskan bayi itu karena terkejut. Matanya terbuka lebar melihat hal yang mustahil. Damar tidak berhenti di situ. Dengan tangan bertumpu pada sandaran tangan, ia mendorong lengannya, gemetar karena usaha raksasa itu, tetapi ditopang oleh kemauan seorang ayah yang putus asa mengangkat berat badannya. Kakinya yang lemah dan kurus menyentuh lantai. Siti masih di lantai dan dengan wajah berlumuran darah, mengangkat pandangannya dan menyaksikan keajaiban itu. Damar Wibowo sedang berdiri, perlahan, menyakitkan, luar biasa. Ia mencabut infus yang masih tergantung di lengannya, tidak peduli dengan darah yang keluar. Ia melepas perban di kepalanya dengan gerakan kasar, memperlihatkan bekas luka yang sembuh dan tatapan yang menjanjikan neraka di bumi. Di Damar, Karina tergagap, mundur ke arah pagar balkon, menekan Bima ke dadanya, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai perisai. Bukan seperti yang kau kira, saya bisa menjelaskannya. Damar melangkah, terhuyung, tetapi tidak jatuh. Ia melangkah lagi. Setiap langkah adalah kemenangan atas kematian dan hukuman bagi musuh-musuhnya. Suaranya serak karena tidak digunakan, tetapi dipenuhi otoritas yang mematikan, menggema di atas suara hujan. Lepaskan anakku. Karina, ketakutan oleh sosok yang mendekat padanya. Sosok yang tampak bangkit dari kematian, disinari kilat di belakangnya, mulai gemetar tak terkendali. Jangan mendekat, teriaknya sambil mundur selangkah. Berbahaya dekat dengan tepi balkon yang basah dan licin. Saya akan melemparnya. Saya bersumpah akan melemparnya. Jika sesuatu terjadi bahkan pada sehelai rambut di kepalanya, kata Damar, mengabaikan ancamannya dan melanjutkan langkahnya yang tak terhentikan. Saya akan membuatmu memohon kematian, Karina. Dan saya jamin kematian akan menjadi kelegaan dibandingkan dengan apa yang akan saya lakukan padamu. Di bawah, di lantai, Chandra mencoba merangkak menuju pisau yang tertinggal di bawah kursi. Bunuh dia, Karina! Teriak Chandra di antara giginya, berkeringat karena kesakitan. Dia lumpuh, dorong saja dia. Chandra berhasil menyentuh gagang pisau dengan ujung jarinya. Siti melihatnya. Meskipun kesakitannya sendiri, meskipun tulang rusuknya memar karena tendangan Chandra, Siti tahu perjuangannya belum berakhir. Sementara Damar sibuk dengan Karina dan bayi itu, ia harus menetralkan Chandra. Siti melihat pemberat kertas marmer yang berat di nakas rendah. Ia merangkak, mengabaikan rasa sakit menusuk di perutnya dan meraihnya. Tepat ketika Chandra menggenggam pisau dan bersiap untuk menusuk Damar dari belakang, Siti bangkit dan menjatuhkan balok marmer itu dengan kedua tangan ke tangan Chandra yang bersenjata. Suara retakan jari-jari pengacara itu sama memuaskan seperti mengerikannya. Chandra pingsan karena sakit yang instan, tergeletak tak bergerak di atas karpet. Damar bahkan tidak berbalik. Konsentrasinya terpaku pada Karina. Ia berada 2 meter darinya. Sudah berakhir, Karina, kata Damar mengulurkan tangannya. Berikan padaku sekarang. Karina melihat Chandra yang tak sadarkan diri, melihat ketinggian balkon, dan melihat mata berapi Damar. Ia tahu ia telah kalah. Permainan telah berakhir. Keserakahannya telah memojokkannya. Tetapi kejahatan Karina tidak mengenal batas. Jika ia tidak menang, tidak ada yang akan menang. Sebuah senyum bengkok muncul di bibirnya yang dicat merah. Jika bukan milik saya, bukan milik siapa-siapa. Dalam gerakan cepat dan bunuh diri, Karina tidak melempar bayi itu. Ia melemparkan dirinya sendiri ke belakang ke kehampaan, membawa Bima bersamanya. Tidak, teriak Damar dan Siti serentak. Damar menerjang ke depan, mengabaikan rasa sakit di kakinya yang atrofi. Ia menjatuhkan diri ke lantai balkon yang licin, mengulurkan tangannya ke kegelapan dan hujan. Dadanya membentur lantai batu yang basah, dan tangannya mencengkeram udara, mencari putus asa sesuatu, apapun, untuk mencegah tragedi terakhir. Jari-jarinya menyentuh kain, dunia membeku dalam sepersekian detik itu. Damar menggantungkan separuh tubuhnya keluar dari balkon di bawah hujan deras, menahan seluruh berat 2 nyawa hanya dengan 1 tangan. Berlangganan untuk melihat apakah kekuatan seorang ayah cukup untuk mengalahkan gravitasi. Hujan menerpa wajah Damar seperti ribuan jarum es, tetapi ia tidak merasakan dingin. Ia tidak merasakan air membasahi piyama sutranya, atau angin badai yang berusaha mencabutnya dari tepi. Ia hanya merasakan satu hal, rasa sakit yang hebat di bahu kanannya dan ketegangan tak tertahankan di jari-jarinya yang mencengkeram kain basah gaun Karina seolah-olah cakar baja tertanam di batu. Di bawahnya, jurang.
Karina menggantung di kehampaan, kakinya menendang tak berguna di udara, mencari pijakan yang tidak ada. Di lengan kirinya, tertekan ke dadanya, dengan kekuatan yang lahir dari kepanikan mutlak, adalah Bima. Bayi itu tidak menangis. Syok udara dingin dan kekerasan jatuh telah membuatnya dalam keheningan yang ketakutan, 1000 kali lebih buruk daripada tangisan apapun. "Jangan lepaskan aku!" teriak Karina. Wajahnya yang tadinya topeng arogansi kini terdistorsi oleh teror primitif akan kematian. Make-upnya luntur di pipinya, bercampur dengan hujan dan air mata. "Damar, demi Tuhan, jangan lepaskan aku. Angkat anak itu." Raung Damar, suaranya pecah karena usaha. Otot-ototnya, yang melemah karena berbulan-bulan tidak aktif paksa dan atrofi, sudah di ambang batas. Ia merasakan serat-serat bisepnya terbakar, tendon lengan bawahnya terancam putus. Ia menahan beban seorang wanita dewasa dan seorang bayi hanya dengan satu lengan yang terulur di atas kehampaan, sementara dadanya bergesekan dengan tepi batu balkon yang kasar. Gravitasi adalah musuh tak kenal ampun yang menarik mereka ke kegelapan taman, 3 lantai di bawah. "Saya tidak bisa," teriaknya sambil sedikit tergelincir. Kain gaun, sutra halus dan mahal, mulai mengeluarkan suara paling mengerikan di dunia. Robek. Itu merobek. Damar melihat teror di mata putranya. Bima menatapnya dari bawah dengan mata besar terbuka, tergantung di atas kehampaan. Tatapan itu menyuntikkan dosis adrenalin yang tidak bisa disamai oleh obat apapun. "Siti!" teriak Damar ke belakang tanpa bisa menoleh. "Bantu aku!" Siti sudah ada di sana. Meskipun tulang rusuknya memar karena tendangan Chandra, meskipun darah mengaburkan pandangannya, ia telah merangkak ke balkon. Ia tidak berpikir. Ia tidak menilai bahaya. Ia menjatuhkan diri ke lantai basah di samping Damar. "Saya di sini, Tuan, saya di sini!" teriaknya, memegangi kaki Damar agar tidak tergelincir ke depan karena beban. Tetapi melihat Damar tidak bisa mengangkatnya sendiri, ia mengubah taktik. Siti membungkuk di tepi di samping Damar. Angin hampir membutakannya. "Nyonya!" teriak Siti mengulurkan tangannya yang bersarung ke bawah. "Berikan anak itu padaku, berikan saja." Karina mendongak. Gaun itu robek 1 sentimeter lagi. Ia tergelincir. Jika ia mencoba menyerahkan anak itu, ia bisa kehilangan keseimbangan dan jatuh. Keegoisannya bertarung melawan insting keibuannya selama sepersekian detik yang terasa seperti keabadian. "Jika saya melepaskannya, saya jatuh," teriak Karina histeris. "Jika kau tidak memberikannya, kita semua mati," teriak Damar, merasakan bahunya sedikit terkilir. Rasa sakit itu membutakan, kilatan putih di balik matanya, tetapi ia tidak melepaskan. "Berikan padanya sekarang." Karina gemetar, mengangkat lengan tempat ia memegangi Bima. Itu adalah gerakan canggung putus asa. Bima tergantung di udara antara tangan ibunya dan kehampaan. Siti merentangkan tubuhnya lebih jauh dari batas aman. Tubuhnya tergantung berbahaya di luar pagar. Jari-jarinya, tertutup sarung tangan karet kuning yang berkali-kali membersihkan kotoran rumah itu, kini menyentuh selimut bayi. "Saya berhasil!" teriak Siti sambil memegangi pakaian anak itu. Pada saat itu, gaun Karina robek. Dengan suara kering, kain itu terbelah di tangan Damar. Karina menjerit yang hilang di malam hari saat tubuhnya jatuh ke belakang, menjauh dari balkon. Tetapi Bima tidak lagi bersamanya. Dalam sepersekian detik yang ajaib, Siti telah menutup tangannya di sekitar tubuh si kecil dan menariknya ke atas dengan kekuatan buas. Damar merasakan berat badan menghilang tiba-tiba, menerjang ke depan dalam upaya bunuh diri terakhir untuk meraih Karina. Tangan kanannya, bebas dari kain yang robek, mencengkram pergelangan tangan wanita itu, tepat saat ia mulai jatuh ke dalam kehampaan. Tarikan itu brutal. Lengan Damar hampir lepas dari tubuhnya. Ia berteriak kesakitan, suara binatang, tetapi jari-jarinya mencengkram pergelangan tangan Karina yang kurus seperti perangkap. Ia tergantung, bergoyang di udara seperti pendulum, hanya beberapa meter dari kematian yang pasti. Siti jatuh telentang di lantai balkon dengan Bima selamat di dadanya, keduanya basah kuyup dan gemetar. "Saya berhasil, dia hidup," isak Siti sambil menutupi bayi itu dengan tubuhnya untuk melindunginya dari hujan. Damar terengah-engah dengan wajah menempel ke lantai yang banjir. Ia memegang Karina, wanita yang telah merencanakan kematiannya, yang telah menyiksa anak-anaknya, yang telah mempermalukan Siti. Ia memegangnya di tangannya. Ia bisa melepaskannya. Tidak ada yang akan menyalahkannya. Itu akan menjadi kecelakaan. Kainnya robek. Itu licin. Itu akan menjadi keadilan puitis.
Karina mendongak sambil tergantung di tangan Damar. Ia tidak lagi berteriak, matanya terpaku padanya. Ia tahu hidupnya sepenuhnya bergantung pada belas kasihan pria yang ia benci. Damar, bisiknya, nyaris tak terdengar di atas angin. Tolong. Damar mengertakkan gigi. Godaan untuk membuka tangannya sangat besar, tetapi kemudian ia melihat ke belakang, ke arah Siti, yang memeluk Bima dan mencium dahinya. Ia melihat ke arah Ardi, yang masih diranjang bayi di dalam kamar. Ia tidak seperti wanita itu. Ia bukan pembunuh. Siti, geram Damar, bantu aku menarik sampah ini. Berlangganan untuk melihat penyelesaian dan kedatangan keadilan. Penyelamatan Karina sama sekali tidak heroik atau elegan. Itu adalah pertarungan yang kotor, canggung dan melelahkan. Siti, setelah meninggalkan Bima aman di dalam kamar bersama saudara kembarnya, kembali ke balkon. Antara keduanya, majikan yang lumpuh dan karyawan yang dipukuli, mereka menarik Karina ke atas. Damar mengerang setiap sentimeter. Tubuhnya diambang kehancuran. Ketika akhirnya mereka berhasil menarik tubuh Karina melewati pagar, mereka menjatuhkannya ke lantai batu balkon tanpa kelembutan sedikit pun. Karina mendarat seperti ikan di luar air, batuk, gemetar, basah kuyup dan dalam keadaan syok. Damar menjatuhkan diri duduk, menyandarkan punggungnya ke dinding luar, dadanya naik turun dengan keras mencari oksigen. Hujan terus turun, membersihkan darah dari lengannya, tempat ia mencabut infus, mencampurkannya dengan air di lantai. Tidak ada yang mengatakan apapun selama 1 menit penuh. Hanya terdengar desahan ketiga orang dewasa dan tangisan jauh bayi-bayi di dalam kamar. Akhirnya, Damar bergerak, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia merangkak masuk ke dalam kamar, bersandar di kusen pintu balkon untuk berdiri. Kakinya gemetar seperti daun, tetapi ia memaksa dirinya untuk berdiri tegak. Ia memasuki kamar tidur. Adegan itu adalah kekacauan kehancuran. Perabot bergeser, lampu rusak. Chandra tak sadarkan diri dengan tangan hancur di atas karpet dan si kembar menangis. Siti masuk di belakangnya dengan pincang dan langsung menuju anak-anak. Sudah selesai, sayangku. Sudah selesai, bisiknya, menggendong kedua bayi sekaligus dengan kekuatan yang hanya diberikan oleh cinta. Karina merangkak masuk dari balkon, meninggalkan jejak air. Ia meringkuk di lantai, memeluk lututnya, menggigil kedinginan dan ketakutan. Ia mendongak dan melihat Damar berdiri, disinari cahaya hangat lampu plafon. Ia tidak lagi tampak seperti orang sakit, ia tampak seperti hakim. Mengapa? Tanya Karina dengan suara pecah, mencoba mendapatkan kembali sebagian martabatnya yang hilang. Mengapa kau tidak membiarkan saya jatuh? Damar menatapnya dengan kedinginan mutlak, lebih dingin dari badai di luar. Karena kematian terlalu mudah bagimu, Karina, katanya berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah adalah penegasan kesembuhannya. Jika kau mati, semuanya berakhir. Kau tidak menderita, kau tidak membayar. Dan saya ingin kau membayar. Saya ingin kau menghabiskan setiap hari selama 50 tahun ke depan di sel 2x2 meter, mengingat saat kau memiliki segalanya dan kehilangan semuanya karena kejahatanmu sendiri. Saya ingin kau menua sendirian, tanpa uang, tanpa kecantikan, tanpa ada yang tahu namamu, kecuali sebagai wanita yang mencoba membunuh 2 bayi. Karina menundukkan kepala, terisak-isak. Chandra, dia memaksa saya. Itu idenya. Ia mulai tergagap mencoba menyalahkan pengacara yang tak sadarkan diri. Damar tertawa kering, tanpa humor. Simpan kebohonganmu untuk juri, Siti, di mana ponselnya? Siti menunjuk ke bawah lemari besar. Di bawah sana, Tuan. Merekam semuanya, dari pengakuan hingga percobaan suntikan. Damar mengangguk. Ia mendekati nakas, mengambil telepon rumah yang tidak diputus Karina karena arogansinya, dan memutar nomor dari ingatannya. Ia tidak menelepon 911 umum. Ia menelepon nomor langsung Komandan Polisi Daerah, seorang kenalan lama yang berutang budi padanya. Komandan Rahmat, kata Damar, tanpa mengalihkan pandangan dari Karina. Saya Damar Wibowo. Ya, saya hidup dan saya perlu Anda datang ke rumah saya sekarang. Saya punya 2 penyusup, percobaan pembunuhan berencana, dan bukti video. Oh, dan bawakan ambulans untuk para kriminal. 1 tangannya hancur dan yang lain akan membutuhkan psikiater. Ia menutup telepon. Saat itu, Chandra Gunawan mulai mengerang di lantai, sadar kembali. Ia mencoba bergerak, tetapi rasa sakit di lututnya yang hancur dan jari-jarinya yang remuk membuatnya berteriak lagi. Diam, perintah Damar. Ia berjalan menuju mantan teman dan mantan pengacaranya. Ia membungkuk dengan susah payah.
meraih Chandra di kerah jas Italianya yang berlumuran darah, dan mengangkatnya beberapa sentimeter dari lantai. Chandra membuka matanya yang kabur karena rasa sakit dan melihat wajah Damar. Teror menyerbu dirinya. "Damar, kawan, itu kesalahan. Kau memotong rem mobil saya," kata Damar dengan suara rendah, mematikan. "Kau menempatkan saya di kursi itu. Kau mencoba membunuh anak-anak saya. Kau bukan lagi pengacara, Chandra. Kau adalah mayat yang berjalan menuju penjara, dan saya akan memastikan untuk menghabiskan setiap sen kekayaan saya agar kau tidak pernah lagi melihat cahaya matahari." Chandra mencoba berbicara, tetapi rasa takut melumpuhkannya. Damar melepaskannya dengan jijik, membiarkan kepalanya membentur karpet dengan lembut. Di kejauhan, suara sirene mulai terdengar, mendekat dengan cepat di tengah badai. Lampu biru dan merah mulai memantul di dinding ruangan, masuk melalui balkon yang terbuka. Siti mendekati Damar, masih menggendong bayi-bayi. Ia lelah, kotor, terluka, tetapi matanya bersinar dengan kelegaan yang tak terbatas. "Tuan," katanya lembut, "apakah Anda baik-baik saja?" Damar berbalik ke arahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya melunak. Kemarahan menghilang, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam dan luar biasa. Ia memandang wanita yang telah menantang dua pembunuh, yang telah melompat di bawah tempat tidur, yang telah melompat ke balkon di bawah hujan, semua demi anak-anak yang bukan miliknya. "Saya baik-baik saja, Siti," kata Damar, dan suaranya pecah karena emosi yang tertahan. "Terima kasih padamu. Kau menyelamatkan mereka. Kau menyelamatkan saya." Siti menunduk, tersipu. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." "Tidak." Koreksi Damar mendekat dan meletakkan tangan di bahunya, di atas seragam basah. "Kau melakukan apa yang akan dilakukan seorang ibu. Dan itu tidak bisa saya bayar." Sirene berhenti di depan rumah. Terdengar ketukan di pintu utama, teriakan polisi, dan suara pintu yang didobrak oleh tim taktis. Langkah-langkah berat menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Damar berdiri tegak, menyeka darah dari wajahnya, kembali menjadi pria yang kuat, pemimpin, tetapi sesuatu telah berubah selamanya. Ia memandang Karina dan Chandra yang kalah di lantai. Ia memandang Siti dan anak-anaknya, hidup dan bersama. Pintu kamar terbuka tiba-tiba. Pria-pria berseragam dengan senjata diangkat tinggi masuk sambil berteriak, "Polisi, angkat tangan!" Damar mengangkat tangannya dengan tenang, tetapi dengan senyum kemenangan di wajahnya. "Selamat datang, petugas," kata Damar. "Kalian punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sampah sudah siap diangkut." Berlangganan untuk melihat lompatan waktu dan kehidupan baru Damar dan Siti. Masuknya tim taktis polisi mengubah kamar mewah itu menjadi sarang lampu strobo, suara perintah, dan bunyi logam senjata yang mengamankan perimeter. Komandan Rahmat, seorang pria beruban dengan wajah keras, karena bertahun-tahun memerangi kejahatan di jalanan kota yang paling keras, menerobos masuk di antara anak buahnya. Tatapannya menyapu adegan mengerikan itu. Pengacara yang tak sadarkan diri dengan tangan hancur, sosialita yang basah kuyup dan gemetar di lantai, dan konglomerat Damar Wibowo berdiri, terhuyung, namun tegak, dengan darah kering di lengannya dan martabat yang tak tergoyahkan. "Dia!" teriak Karina tiba-tiba, menunjuk Damar dengan jari menuduh, mencoba langkah putus asa terakhir. "Dia jadi gila. Dia mencoba membunuh kami. Lihat apa yang dia lakukan pada Chandra. Dia psikopat." Dua petugas mendekati Damar, ragu sesaat mendengar tuduhan itu. "Berhenti," perintah Rahmat mengangkat tangan. Ia berjalan langsung menuju Damar, mengabaikan teriakan histeris Karina. Ia berhenti di depannya dan, yang mengejutkan semua orang yang hadir, mengulurkan tangannya. "Tuan Wibowo, saya senang mendengar bahwa rumor tentang kondisi vegetatif Anda terlalu dilebih-lebihkan." Damar menjabat tangan komandan itu dengan erat, meskipun genggamannya lemah karena kelelahan. "Terima kasih sudah datang begitu cepat, Rahmat. Anak-anak saya aman, itu satu-satunya yang penting. Tapi kita perlu mengamankan bukti sebelum wanita ini mengarang lebih banyak kebohongan." Damar menunjuk lemari kayu jati berat yang menempel di dinding. "Di bawah perabot itu ada ponsel Nona Rohani," kata Damar menunjuk Siti yang sedang dirawat oleh para medis di sudut ruangan dengan bayi-bayi masih di pangkuannya. Isinya video yang direkam kurang dari 20 menit yang lalu. "Di dalamnya Anda akan melihat kedua individu ini mengakui sabotase mobil saya, pemalsuan dokumen untuk mencuri kekayaan saya, dan, yang terpenting, persiapan suntikan mematikan untuk membunuh saya malam ini." Rahmat memberi isyarat kepada 3 petugasnya yang paling kekar. "Geser lemari dengan hati-hati."
Para polisi mendorong perabot tua itu sambil mengerang karena usaha. Kayu berderit di lantai yang dipoles lilin. Saat bergeser, itu mengungkapkan ponsel kecil dengan layar retak, tergeletak di debu seperti permata yang tak ternilai. Rahmat membungkuk dan mengambilnya dengan sarung tangan lateks. Ia menekan tombol buka kunci. Video masih dalam jeda, tepat di mana Siti berhenti merekam. Rahmat memutar video. Keheningan di ruangan itu mutlak, hanya pecah oleh suara video yang diputar di pengeras suara ponsel. Terdengar jelas suara Chandra Gunawan. Kalium konsentrasi, tidak terdeteksi dalam autopsi. Terdengar suara Karina, lakukan sekarang. Saya ingin ini berakhir sebelum tengah malam. Karina, mendengar suaranya sendiri mengutuknya, berhenti berteriak. Ia ambruk di karpet, menutupi wajahnya dengan tangan, mengeluarkan isak tangis yang tercekik. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Tidak ada pengacara di dunia, bahkan firma hukum terbaik yang bisa dibayar dengan uang Wibowo, yang tidak ia miliki, yang bisa menyelamatkannya dari ini. Cukup, kata Rahmat menghentikan video dan menyimpan ponsel itu ke dalam tas bukti. Bawa dia dan panggil ambulans lagi untuk pengacara itu. Dia akan membutuhkan operasi sebelum masuk sel. Dua petugas mengangkat Karina dengan kasar. Mereka memasang borgol dengan bunyi klik logam yang terdengar seperti musik surgawi bagi Siti. Jangan sentuh saya keturunan Montenegro, teriak Karina saat ia diseret ke pintu. Damar, tolong, saya mencintaimu. Saya melakukannya untuk kita. Damar bahkan tidak meliriknya. Matanya terpaku pada Siti. Keluarkan dia dari rumah saya, kata Damar dengan suara dingin. Saat para kriminal diseret keluar, seorang paramedis mendekati Damar untuk memeriksa lengannya dan kondisi umumnya. Tuan Wibowo perlu ke rumah sakit. Tanda-tanda vitalnya terganggu. Dia mengalami dehidrasi, atrofi otot parah, dan kemungkinan dislokasi bahu. Saya baik-baik saja. Damar bersikeras menyingkirkan dokter. Tangani Nona Rohani dulu. Dia menerima pukulan keras di perut dan tulang rusuk. Siti mendongak, bertemu tatapan Damar melintasi ruangan yang ramai. Ia memiliki luka di alis dan memar terbentuk di pipinya, tetapi ia tersenyum. Senyum lelah, namun penuh kedamaian. Jangan khawatirkan saya, Tuan, kata Siti lembut. Anak-anak baik-baik saja. Itu satu-satunya yang menyakitkan saya. Damar pincang mendekat ke arahnya, mengabaikan protes para dokter dan Komandan Rahmat. Ia berlutut di depan kursi tempat Siti duduk, berada di ketinggiannya. Ardi dan Bima merasakan ketenangan setelah badai, telah tertidur dalam pelukan Siti. Damar mengulurkan tangannya yang sehat dan dengan lembut mengelus kepala kecil Bima. Dan kemudian, dengan kelembutan yang tidak ada yang mengenalnya, ia mengambil tangan Siti yang bersarung. Ia mencoba menariknya, malu dengan sarung tangan karet kotor dan statusnya sebagai asisten rumah tangga, tetapi ia tidak membiarkannya. Saya berutang nyawa padamu, Siti. Bisik Damar dengan suara pecah karena emosi yang tertahan. Bukan hanya nyawaku, tapi juga nyawa mereka. 1000 kali hidup pun saya tidak akan bisa membalas apa yang kau lakukan hari ini. Anda bangkit, Tuan, jawabnya dengan air mata di mata. Anda berjuang untuk mereka. Itulah yang dilakukan seorang ayah. Saya tidak melakukannya sendirian, katanya menatapnya dalam-dalam. Kau memberiku kekuatan. Ketika saya melihatmu membela mereka, saya tahu saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Komandan Rahmat berdeham, menginterupsi momen itu dengan hormat. Tuan Wibowo, maaf mengganggu, tapi ambulans sudah siap. Kalian berdua harus ikut. Kami membutuhkan pernyataan resmi kalian segera setelah dokter mengizinkan. Dan Dinas Sosial akan ingin memverifikasi kondisi anak di bawah umur. Meskipun melihat bagaimana wanita ini melindungi mereka, saya rasa tidak akan ada masalah. Damar mengangguk dan berdiri dengan bantuan para medis. Ayo Siti, kita pergi dari sini. Ia melihat sekeliling, pada kemewahan yang hancur, pada kenangan pengkhianatan Karina. Rumah ini membutuhkan pembersihan yang bahkan kau pun tidak bisa melakukannya. Kita tidak akan tidur di sini malam ini. Tapi Tuan, saya tidak punya tempat tujuan, barang-barang saya. Kau ikut denganku, kata Damar dengan otoritas yang tidak menerima sanggahan. Tetapi kali ini adalah otoritas yang melindungi, bukan patronase. Kemanapun saya pergi, kau pergi, dan anak-anak saya juga. Mulai hari ini, tidak ada yang tertinggal. Sementara para medis membantu Siti bangkit dan menggendong bayi-bayi, Damar melirik terakhir ke balkon yang terbuka, di mana hujan mulai reda. Badai telah berlalu, mimpi buruk telah berakhir, tetapi fajar akan membawa kenyataan yang sama sekali baru yang belum ia persiapkan, tetapi ia bersedia menghadapinya. Berlangganan untuk melihat bagaimana cinta berkembang dalam pemulihan.
2 minggu kemudian, sinar matahari membanjiri jendela-jendela rumah sakit swasta paling eksklusif di Jakarta. Bukan cahaya abu-abu dan badai seperti malam naas itu. Itu adalah cahaya keemasan, hangat, penuh janji. Di gym rehabilitasi, Damar Wibowo mengertakkan gigi saat ia melangkah lebih jauh di bar paralel. Keringat membasahi dahinya. Otot-ototnya, yang terbangun dari kelesuan paksa, terbakar dengan setiap gerakan. Tetapi rasa sakit itu disambut baik. Itu adalah rasa sakit kehidupan, pemulihan, bukan kematian perlahan yang telah menghantuinya. Luar biasa Tuan Wibowo, seru fisioterapis, seorang pemuda antusias dengan papan catatan. Kemajuan Anda luar biasa. Biasanya, setelah berbulan-bulan tidak bergerak, kami akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk melihat tingkat koordinasi ini. Tetapi motivasi Anda tampaknya supranatural. Damar mencapai ujung bar dan berhenti, bernapas dengan kuat. Ia melihat ke pintu kaca gym. Di sanalah motivasinya. Siti duduk di ruang tunggu terlihat melalui kaca. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru asisten rumah tangga dengan celemek putih. Ia mengenakan gaun bunga sederhana dan ekonomis, yang ia beli sendiri dengan uang muka gaji yang Damar perintahkan untuk disetorkan, tetapi ia tampak berseri-seri. Dalam pelukannya, ia menggendong Ardi sementara Bima tidur di gendongan bayi di kakinya. Ia membaca majalah, tetapi setiap beberapa detik ia mengangkat pandangannya untuk memeriksa Damar dengan tatapan melindungi yang tidak hilang bahkan dengan keamanan rumah sakit. Damar mengambil handuk dan menyeka wajahnya. Ia memberi isyarat kepada terapis. Cukup untuk hari ini, saya ingin melihat anak-anak saya. Damar keluar dari gym berjalan dengan bantuan tongkat hitam elegan. Ia sedikit pincang, tetapi setiap hari semakin berkurang. Saat ia membuka pintu, Siti berdiri melompat. Seolah-olah bel layanan tak terlihat berbunyi. Tuan Damar, katanya, merapikan gaunnya dengan gugup. Bagaimana kabar Anda? Apakah sangat sakit? Dokter bilang Anda tidak boleh berlebihan. Damar tersenyum dan menggelengkan kepala. Saya baik-baik saja, Siti. Duduklah, tolong. Ia ragu, tetapi menurut. Damar duduk di sampingnya, meletakkan tongkatnya bersandar di kursi. Ia melihat Ardi, yang bangun dan bermain dengan jari Siti, tertawa. Apakah kau melihat berita? Tanya Damar menunjuk layar televisi bisu yang tergantung di dinding ruang tunggu. Di layar muncul foto Karina Wijaya dan Chandra Gunawan. Judul berita di bagian bawah sangat menghancurkan. Skandal di masyarakat kelas atas, pewaris dan pengacara, dituduh percobaan pembunuhan dan penipuan, penahanan pra-peradilan, tanpa jaminan. Ya Tuan, gumam Siti menunduk. Mengerikan melihat semua itu lagi. Tetapi saya senang keadilan ditegakkan. Hakim menolak jaminan pagi ini, Damar memberitahu dengan puas. Chandra akan kehilangan lisensinya, dan mungkin kakinya tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Karina, ya, studi psikiatris mengatakan dia layak untuk diadili, jadi dia akan menghabiskan waktu lama di balik jeruji besi. Mereka tidak bisa lagi menyakiti kita. Siti mengangguk, tetapi wajahnya mendung. Ia tampak khawatir, memilin tangannya di pangkuannya. Ada apa? Tanya Damar memperhatikan kegelisahannya. Persepsinya terhadapnya telah menajam. Sekarang ia memperhatikan setiap gerak-gerik, setiap desahan. Begini Tuan, Siti memulai dengan ragu-ragu. Sekarang setelah Anda pulih begitu cepat dan anak-anak aman, saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada saya? Damar mengerutkan kening, bingung. Apa maksudmu? Maksud saya tahu tugas saya adalah merawat rumah dan membantu anak-anak. Tetapi sekarang, Anda akan mempekerjakan perawat profesional dan tentu saja pengasuh dengan gelar dan sertifikasi. Saya hanyalah Siti. Saya tidak punya pendidikan. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris seperti pengasuh yang diinginkan Nyonya Karina. Saya kira Anda tidak akan membutuhkan saya lagi. Air mata tunggal mengalir di pipi Siti. Ia segera menyekanya, malu. Saya hanya meminta jika Anda bisa memberi saya surat rekomendasi yang baik. Saya mencintai anak-anak ini seolah mereka milik saya, dan hati saya akan hancur meninggalkan mereka. Tetapi saya mengerti bahwa Anda menginginkan yang terbaik untuk mereka. Damar merasakan gumpalan di tenggorokannya. Kerendahan hati wanita ini tak terbatas. Setelah menyelamatkan hidup mereka, ia mengira dirinya bisa dibuang karena tidak memiliki gelar. Damar merasakan gelombang rasa malu tentang bagaimana dunia dan lingkar sosialnya memperlakukan orang-orang seperti dia. Damar mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu Siti agar ia menatapnya. Siti, dengarkan baik-baik, katanya dengan tegas. Saya memecat semua staf di rumah mewah itu kemarin.
para penjaga yang tidak melihat apa-apa, para juru masak yang pulang lebih awal, semuanya. Rumah itu kosong. Siti pucat. Kalau begitu, saya akan pergi hari ini juga. Tidak, kata Damar, dan senyum hangat menerangi wajahnya. Senyum yang mencapai matanya. Kau tidak pergi. Kau tidak akan pernah pergi kecuali kau mau. Tapi Tuan, Anda bilang. Saya bilang saya memecat staf. Kau bukan staf, Siti. Kau adalah keluarga. Siti membuka matanya lebar-lebar. Keluarga? Tidak ada pengasuh bersertifikasi dengan 3 bahasa yang akan melompat di bawah tempat tidur untuk menghadapi pembunuh demi anak-anak saya, lanjut Damar. Suaranya penuh emosi. Tidak ada perawat yang akan melompat ke balkon di bawah hujan. Apa yang kau miliki tidak diajarkan di universitas manapun. Itu disebut kesetiaan, itu disebut cinta. Dan itulah satu-satunya yang saya inginkan dekat dengan anak-anak saya. Damar mengambil tangan Ardi yang masih bermain dan meletakkannya di atas tangan Siti. Mereka mengakui Anda sebagai ibu mereka, Siti. Saya melihatnya dari cara mereka memandang Anda dan saya. Damar berhenti sejenak merasakan beban kata-katanya sendiri dan detak jantungnya yang berdegup kencang. Saya telah buta terlalu lama, tetapi tidak lagi. Tuan, Siti kini menangis tersedu-sedu, tetapi itu adalah air mata ketidakpercayaan dan harapan. Saya tidak ingin Anda bekerja untuk saya, Damar menyatakan. Saya ingin Anda tinggal bersama kami. Saya ingin Anda membantu saya membesarkan mereka, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai pasangan saya dalam hal ini. Anda akan memiliki kamar sendiri, gaji sendiri, tentu saja, tetapi Anda tidak akan pernah lagi memakai seragam. Bakar seragam biru itu, Siti. Sudah berakhir. Siti tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak. Dari pelayan tak terlihat menjadi inti keluarga. Tapi, apa kata orang? Bisiknya, ketakutan sosial, masih ada. Pria seperti Anda dan wanita seperti saya. Damar tertawa, tawa bebas dan tulus. Orang-orang yang sama yang memuji Karina saat dia berencana membunuh saya. Persetan dengan orang-orang, Siti. Kau menyelamatkan hidupku. Kau mengembalikan anak-anakku. Kau adalah wanita paling berharga yang pernah saya kenal. Dan saya punya rencana agar tidak ada lagi yang berani meremehkanmu. Rencana? Damar mengangguk, matanya bersinar dengan tekad misterius. Ya, tapi pertama saya harus keluar dari rumah sakit ini. Besok kita pulang, dan saya janji itu akan menjadi awal yang baru, awal yang sebenarnya. Suasana di ruang tunggu berubah. Tidak ada lagi batasan kelas atau hierarki. Hanya ada seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak. Disatukan oleh tragedi dan ditempa dalam cinta. Namun Damar memiliki kejutan terakhir. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah gelar Siti selamanya dari nona rohani menjadi sesuatu yang jauh lebih permanen. Berlangganan untuk melihat akhir besar. Proposal yang tidak pernah Siti bayangkan. 6 bulan telah berlalu sejak malam hujan membasuh darah dan pengkhianatan dari kediaman Wibowo. 6 bulan yang terasa seperti 6 kehidupan. Taman utama kediaman, yang sebelumnya merupakan tempat yang dingin dan geometris yang dirancang hanya untuk mengesankan tamu Karina, telah mengalami metamorfosis radikal. Sekarang, di bawah sinar matahari cerah musim semi pada hari Sabtu, rumput ditutupi mainan berwarna-warni dan pagar tanaman yang dipangkas sempurna, berfungsi sebagai tempat persembunyian bagi 2 anak berusia 1 tahun yang merangkak dan melakukan langkah pertama mereka dengan goyah dan energi yang tak ada habisnya. Siti Rohani berjalan di jalan setapak batu, tetapi langkahnya tidak lagi tergesa-gesa atau ketakutan. Ia tidak mengenakan seragam polyester yang membuat kulitnya gatal, atau sarung tangan karet kuning yang membuat tangannya berbau klorin. Ia mengenakan gaun linen berwarna krem yang berkibar lembut ditiup angin, sederhana namun elegan, dipilih sendiri olehnya. Rambutnya, yang dulu selalu terikat rapi dalam sanggul ketat di bawah topi, kini tergerai bebas di bahunya, berkilau dan bebas. Namun, terlepas dari keindahan lingkungan dan transformasinya sendiri, jantung Siti berdebar kencang. Hari ini adalah ulang tahun pertama si kembar, Ardi dan Bima. Tetapi Damar bersikeras untuk mengadakan perayaan besar. Ia telah mengundang rekan bisnis, teman dekat, beberapa yang terbukti setia setelah pembersihan, dan, yang mengejutkan Siti, pers sosial yang dulunya begitu memuja Karina. Kau terlihat cantik, tapi ada kerutan itu lagi di dahimu, kata suara berat di belakangnya. Siti berbalik dan berhadapan dengan Damar. Pria yang tadinya terbaring di kursi roda, berpura-pura demensia untuk bertahan hidup, kini berdiri di depannya, tinggi, mengesankan,
mengenakan setelan jas abu-abu muda tanpa dasi. Pemulihannya brutal dan menyakitkan, berbulan-bulan di gym dan terapi fisik, tetapi ia berhasil. Ia berjalan tanpa tongkat, meskipun sedikit kekakuan di kaki kanannya berfungsi sebagai pengingat abadi akan pertempuran yang mereka hadapi. Tuan Damar, maksud saya, Damar, ia mengoreksi diri, tersipu. Ia masih sulit memanggilnya dengan nama depan meskipun Damar menuntutnya setiap hari. Soalnya banyak sekali orang. Saya tahu mereka tahu siapa saya. Mereka tahu saya yang dulu membersihkan toilet mereka. Damar mempersempit jarak di antara mereka. Tatapannya, yang dulu keras dan tidak percaya pada dunia, melunak hanya ketika tertuju padanya. Biarkan mereka melihat, katanya dengan tegas. Kau tahu apa yang mereka lihat. Mereka tidak melihat seorang pelayan. Mereka melihat wanita yang menyelamatkan warisan keluarga ini ketika semua orang melihat ke arah lain. Mereka melihat satu-satunya orang sejati di dunia plastik. Namun Siti menunduk, memainkan tangannya. Kadang saya merasa ini mimpi, bahwa saya akan terbangun di kamar pelayan, dan Nyonya Karina akan berteriak memanggil nama saya. Damar mengangkat tangannya, dan mengelus pipinya. Sentuhan itu seperti listrik, janji keamanan yang sunyi. Karina berada di sel keamanan maksimum, menjalani tahun pertama dari hukuman 40 tahunnya. Damar mengingatkannya dengan suara lembut namun tak henti-hentinya. Chandra kehilangan lisensinya dan berjalan dengan tongkat yang akan mengingatkannya akan kesalahannya setiap kali ia melangkah. Masa lalu sudah mati, Siti. Kita hidup. Saat itu, sebuah teriakan kegembiraan memecah keintiman mereka. Mama, celoteh Bima, yang berlari, lebih tepatnya tersandung, ke arah mereka dengan tangan terulur. Ardi mengikutinya dari dekat sambil tertawa. Hati Siti meleleh. Awalnya ia mencoba mengoreksi mereka. Saya bukan mama, saya nenek pengasuh, katanya. Tetapi Damar melarangnya mengoreksi mereka. Anak-anak tidak berbohong, katanya. Mereka tahu siapa yang mencintai mereka. Siti membungkuk dan menerima benturan dua tubuh kecil yang hangat. Ia memeluk mereka erat, menghirup aroma bedak dan matahari mereka. Sayang-sayangku, serunya sambil mencium kepala pirang mereka. Hati-hati, jangan lari terlalu cepat nanti jatuh. Damar mengamati adegan itu dari atas. Gambar Siti di tanah, memeluk anak-anaknya dengan matahari menerangi mereka. Itu adalah karya seni paling berharga yang ia miliki. Lebih berharga dari rumah mewah, perusahaannya, atau rekening banknya. Selama 6 bulan ini, hidup di bawah atap yang sama. Berbagi sarapan, malam-malam demam anak-anak, dan percakapan panjang di teras, Damar telah menemukan sesuatu yang lebih menakutkan baginya daripada pembunuh manapun. Ia telah jatuh cinta. Bukan cinta karena rasa syukur. Ia tidak mencintainya hanya karena ia menyelamatkan hidupnya. Ia mencintainya karena cara ia tertawa ketika ia berpikir tidak ada yang melihatnya. Ia mencintainya karena kecerdasannya yang tajam, yang telah tersembunyi di bawah ketundukan paksa. Ia mencintainya karena martabatnya, dan hari ini ia akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Siti, kata Damar mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Sudah waktunya. Waktunya apa? Tanyanya sambil membersihkan rumput dari gaun Ardi. Waktunya kue dan pidato saya. Siti merasakan gumpalan di perutnya. Ia benci menjadi pusat perhatian, tetapi ia memegang tangan Damar. Genggamannya kuat, hangat, tak terpisahkan. Mereka berjalan bersama menuju teras utama, tempat para tamu mengobrol dan minum sampahnya. Melihat mereka datang, kerumunan itu hening. Damar Wibowo hiu yang telah bangkit dari kematian, menuntut rasa hormat. Tetapi yang paling menarik perhatian bukanlah dia, melainkan wanita yang berjalan di sampingnya, bukan di belakangnya. Damar mengambil mikrofon. Si kembar tetap bermain di kaki Siti, tidak menyadari keseriusan momen itu. Selamat sore semuanya, Damar memulai. Suaranya memancarkan otoritas. Terima kasih sudah datang untuk merayakan ulang tahun pertama putra-putra saya, Ardi dan Bima. Terdengar tepuk tangan sopan. Damar mengangkat tangan untuk menghentikannya. Banyak dari Anda tahu kisah apa yang terjadi 6 bulan lalu, atau setidaknya tahu versi koran. Kalian tahu tentang pengkhianatan, percobaan pembunuhan, keserakahan, tetapi ada bagian dari kisah itu yang belum diceritakan dengan keadilan yang pantas. Damar berbalik dan menatap Siti. Ia mencoba bersembunyi sedikit di balik bahunya, tetapi Damar menyingkir, membuatnya terlihat oleh semua orang. Wanita ini adalah Siti Rohani, kata Damar, dan suaranya penuh kebanggaan yang kuat. 6 bulan lalu, dia adalah karyawan di rumah ini. Sementara tunangan saya sendiri merencanakan kematian saya dan mencampakkan anak-anak saya. Siti,
tanpa kewajiban apapun, tanpa sumber daya, dan mempertaruhkan nyawanya sendiri, menjadi perisai hidup bagi keluarga saya. Gumaman menyebar di antara para tamu. Beberapa malu. Teringat pernah mengabaikannya di pesta-pesta sebelumnya ketika ia menyajikan minuman. Dia menghadapi pria bersenjata, lanjut Damar meninggikan suaranya. Dia melompat ke kehampaan di bawah hujan untuk menangkap putra saya di udara. Dia merawat saya ketika saya tidak bisa bergerak. Jika anak-anak saya bernapas hari ini, itu karena dia. Jika saya ada di sini berbicara dengan Anda, itu karena dia. Damar berhenti sejenak, menatap kerumunan itu dengan menantang. Untuk waktu yang lama saya hidup buta. Saya pikir nilai seseorang diukur dari nama belakangnya atau rekening banknya. Saya salah. Nilai diukur dari kesetiaan, dari keberanian, dan dari kemampuan untuk mencintai tanpa mengharapkan imbalan. Siti adalah orang terkaya yang saya kenal, karena hatinya adalah emas murni. Siti merasa air mata mengalir di pipinya. Tidak pernah ada yang berbicara seperti itu tentang dirinya. Oleh karena itu, kata Damar mengeluarkan amplop manila dari saku dalam jasnya. Hari ini saya ingin membuat 2 pengumuman. Yang pertama adalah legal. Ia membuka amplop dan mengeluarkan beberapa dokumen yang disegel. Ini adalah dokumen adopsi penuh resmi, mulai hari ini, di mata hukum Indonesia dan di hadapan Tuhan. Siti Rohani bukan lagi pengasuh. Ia secara hukum adalah ibu angkat Ardi dan Bima Wibowo, dengan semua hak, kewajiban, dan hak istimewa yang menyertainya. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka darinya lagi. Siti menutupi mulutnya dengan tangan, terisak-isak. Para tamu meledak dalam tepuk tangan. Kali ini tulus dan emosional. Itu adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sangat kuat. Damar memberinya separuh dunianya, anak-anaknya. Tetapi Damar belum selesai. Ia menyerahkan mikrofon kepada seorang asisten dan mendekati Siti. Tepuk tangan perlahan mereda, digantikan oleh ekspektasi yang menggetarkan. Damar memegang tangan Siti di antara tangannya. Tangan Siti gemetar. Siti, katanya, mengabaikan 100 orang yang menatap mereka, menciptakan gelembung di mana hanya ada mereka berdua. Kau telah mengajariku menjadi seorang ayah. Kau telah mengajariku menjadi pria sejati. Kau telah mengembalikan iman saya. Damar menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada saat ia tergantung di balkon. Saya tidak meminta Anda menjadi ibu dari anak-anak saya, karena seperti yang baru saja saya katakan, Anda sudah menjadi ibu mereka. Yang ingin saya minta adalah sesuatu untuk saya, secara egois, untuk saya. Perlahan, dengan keanggunan seorang bangsawan lama, Damar menekuk lutut kanannya dan berlutut di tanah batu. Siti menahan napas. Damar mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru biru. Bukan biru gelap kesedihan, melainkan biru cerah yang hidup. Ia membukanya. Di dalamnya tidak ada berlian yang mencolok dan dingin seperti yang ia berikan kepada Karina. Ada cincin dengan zamrud yang dalam dikelilingi berlian kecil, batu yang melambangkan harapan, kehidupan, dan kelahiran kembali. Siti Rohani, kata Damar menatapnya dari bawah dengan pengabdian mutlak. Kau menyelamatkan hidupku sekali. Sekarang saya ingin mendedikasikan sisa hidup itu untuk membuatmu bahagia. Saya ingin bangun setiap hari dengan tahu bahwa engkau di sisiku. Saya ingin kita membangun rumah ini bersama, bukan sebagai majikan dan karyawan, melainkan sebagai setara, sebagai pasangan, sebagai kekasih. Suara Damar sedikit bergetar di akhir. Maukah kau memberi saya kehormatan tak terhingga untuk menikah denganku? Keheningan di taman itu total, bahkan burung-burung pun seolah bungkam. Siti menatap pria yang berlutut di depannya. Ia menatap matanya yang tidak lagi memiliki rahasia, hanya cinta yang transparan. Ia menatap Ardi dan Bima, yang telah mendekat dan memegangi kaki Damar, menatap kotak kecil yang berkilauan dengan rasa ingin tahu. Seluruh hidupnya adalah pelayanan, pengorbanan, dan kesendirian. Ia berpikir cinta adalah dongeng bagi orang kaya. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa cinta tidak dibeli. Ia ditempa dalam api cobaan. Dan ia serta Damar telah melewati neraka untuk mencapai momen ini. Siti menjatuhkan diri berlutut di depannya, mengabaikan protokol, mengabaikan gaun barunya. Ia berada sejajar dengannya, berhadapan muka, jiwa ke jiwa. Ya, bisiknya, lalu meneriakkannya dengan gembira. Ya, Damar, 1000 kali ya. Damar tersenyum. Senyum yang menerangi seluruh wajahnya dan menyematkan cincin itu di jari Siti. Pas sempurna. Tanpa menunggu lebih lama, Damar memegang pinggangnya dan menciumnya. Itu adalah ciuman yang dalam, penuh gairah,
yang menyegel perjanjian tidak hanya antara dua orang, tetapi antara dua dunia yang telah bertabrakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan indah. Para tamu meledak dalam sorakan. Para fotografer menembakkan flash mereka, mengabadikan momen itu. Tetapi Damar dan Siti tidak mendengar apa-apa. Mereka berpisah karena kekurangan napas dengan dahi menyatu, tersenyum seperti remaja. "Ayah, Mama!" teriak si kembar ingin menjadi bagian dari pelukan itu. Damar dan Siti tertawa dan membuka tangan, memeluk kedua anak itu dalam pelukan kelompok di tanah. Keluarga itu lengkap. Dari sudut taman, Komandan Rahmat yang tua, yang telah diundang ke pesta, mengamati adegan itu dengan segelas minuman di tangan. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, meneguk minumannya, dan menatap langit biru. Kadang-kadang, gumamnya pada dirinya sendiri, kadang-kadang yang baik menang. Kamera perlahan menjauh, naik ke langit, memperlihatkan taman yang penuh cahaya, rumah mewah, yang bukan lagi penjara, melainkan rumah. Dan di tengah semuanya, 4 sosok yang berpelukan yang telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal kelas sosial, masa lalu yang gelap, atau hal yang mustahil. Tamat.